Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Amma ba'du, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu. Kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan di mana saja kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa rahimakumullah, tidak ada kemenangan diraih oleh suatu negara, tidak ada kemenangan diraih oleh siapapun tanpa persatuan yang kokoh, tanpa kekuatan zahir dan batin yang kokoh. Oleh karenanya, kita semua sebagai kaum muslimin wal muslimat yang telah Allah takdirkan kita hidup di negara Indonesia yang tercinta, kita wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh mudah ditipu oleh musuh-musuh yang dinyatakan musuh oleh Allah. Kita tidak boleh terperdaya oleh tipu muslihatnya musuh dan musuh. Dan ketahuilah, musuh-musuh itu ada dua macam. Ada musuh yang tampak dilihat oleh mata, dan ada musuh yang tidak tampak dilihat oleh mata. Berhati-hatilah kita, berwaspadalah kita. Ingat, jangan lepas berdoa kepada Allah. Jangan lengah untuk memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluknya diwajibkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Para pemirsa rahimakumullah, apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadi imam, menjadi pemimpin,
Baik itu kita menjadi imam sholat, atau kita menjadi pemimpin di ini negeri, atau kita menjadi pemimpin di mana saja kita dibutuhkan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi para pemimpin apabila pemimpin tersebut adalah tetap melaksanakan yang hak. Apabila pemimpin itu tetap melaksanakan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang amat besar, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan juga kalian jangan menyembunyikan yang hak. Dan kalian mengetahui. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Pemimpin sholat atau imam sholat. Ketahuilah bahwa sholat itu adalah hak. Sholat itu adalah amalan yang amat diistimewakan oleh Allah di atas segala amalan. Maka apabila kita sholatnya benar, dan semua amalan yang kita lakukan benar. Dan apabila amalan sholat kita tidak benar, maka yang sangat ditakutkan runtuh semua apa yang kita amalkan yang lainnya. Oleh karena itu, para imam sholat, sampaikan yang hak, amalkan yang hak, salah satu di antaranya. Jauhi sesuatu yang membatalkan status kita imam. Salah satu di antara hal yang membatalkan kita sebagai imam sholat adalah kentut. Apabila kita selaku imam kentut, maka dengan otomatis sholat yang kita lakukan adalah batal. Dengan segala hormat, dengan segala ta'zim, kita wajib mengundurkan diri dari sholat untuk mempersilahkan imam berikutnya menggantinya. Jangan sekali-kali kita merasa kentut, lalu tetap kita lanjut sebagai imam sholat. Itu akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita telah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dalam hal ini, ketahui bahwa alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di negeri Indonesia, negeri yang subur makmur, aman sentosa, berdiri sebuah organisasi yang mulia dan istimewa, yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Yang mana NU ini adalah mengamalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang alhamdulillah warga Nahdien diakui oleh umat Islam sedunia bahwa satu-satunya warga Nahdien yang paling terbanyak di dunia. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin yang dipercaya untuk memimpin NU, baik itu Rais Am, baik itu Ketua PBNU, ini sangat banyak yang merongrong untuk bagaimana NU itu rusak, untuk bagaimana NU itu rapuh. Bahkan mereka musuh-musuh Allah itu banyak yang berusaha untuk mengubur NU sedalam-dalamnya.
Maka dari itu, saya Al-Fakir Muhammad Khairuddin menyarankan kepada Rais Am NU, begitu pula Ketua PBNU 2024 ini, kalau kalian merasa kentut, harus mengundurkan diri, harus legowo untuk memerintahkan pemimpin NU berikutnya. Inilah ketentuan yang Allah berikan. Kenapa? Karena kalau kita merasa kentut sebagai pemimpin, lalu tetap ada di posisi imam, ketahuilah bahwa yang akan turun adalah bukan rahmat Allah, tapi yang akan turun adalah siksa Allah. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, untuk secara umum, siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin, berbuat adillah, berbuat bijaksanalah, dan kasihanilah rakyat kalian. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita manusia layak untuk menjadi pemimpin. Barang siapa yang menjadi pemimpin baik, benar, dan jujur, berbahagialah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang amat besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.